Tak ambil semua, tak jual di pasar Patang Puluhan sini Jogja ini dengan harga 50.000 laris manis. Tapi masalah timbul, aku balik lagi ke sana, digebukin masa. Lobster aja pun jarang orang menikmatinya. Kalau aku nggak jual lobster tuh 5 ribuan itu orang nggak akan beli. Orang nggak akan makan lobster. Saya 16 nelayan saya itu sekarang jadi kuli bangunan semua ini gara-gara ini. Beberapa waktu lalu kita digegerkan oleh berita Edi Prabowo Menteri KKP korupsi senilai 3,4 M sehingga ditangkap KPK. Saya sebagai rakyat ya rebahan rempeyek yang cuma memproduksi olahan laut, dengar berita itu juga gedeg sebenarnya. Tapi gimana lagi, dia yang punya otoritas. Terlepas dari itu ya, saya di sini sudah mengundang salah satu nelayan lobster. Nah, jadi teman-teman tidak hanya mendengar berita dari orang-orang atas, nah, kita juga perlu mendengar ya keterangan dari nelayan-nelayannya yang dari sudut bawah ya, dari kacamata nelayan seperti apa sih. Oleh karena itu sudah saya undang ke sini. Kebetulan saya kenal sudah cukup lama dan saya tahu dia itu pelaku nelayan lobster, yaitu Mas Setiawan Setia. Ya Mas. Saya undang di sini ya, mau saya tanya-tanya lah, ngobrol aja. Pendapat Mas Setiawan. Itu gimana mengenai fenomena itu, berita itu kemarin? Emosi nggak dengerin? Waduh, emosinya dalam segi apa dulu? Kalau dari segi pelaku bisnis, kan kita ada dua ini ya, selaku nelayan itu sendiri dan selaku usaha olahan lobster. Nah, kalau bagi kami yang selaku olahan lobster dan produk hiliran lobster ini juga jengkel sih. Istilah pejabat publik yang istilahnya dipercaya rakyat ya korupsi gitu kan. Itu fenomena di Indonesia banget lah kalau saya bilang. Cuman kalau dari segi nelayan itu sendiri, kebetulan saya membina 16 nelayan plasma lobster di Cilacap sana. Di Cilacap sana. Asli Cilacap. Asli Cilacap ya. Asli Cilacap. Mereka ada plus dan minusnya Mas. Plus dan minusnya itu sebagian menyambut baik, sebagian juga kecewa. Gitu. Karena ini kan bersangkutan kebijakan menteri yang lama dan menteri yang baru nih. Dan kalau kami dari selaku petani ataupun nelayan itu bau politiknya itu sangat kuat banget di situ. Ya Mas Setiawan ini nelayan lobster. Lobster itu air laut atau air tawar sih? Lobster yang dimaksud ini kan air laut, Mas. Air laut. Jadi bukan budidaya ya? Bukan budidaya. Indonesia sampai saat ini, sampai detik ini ya, bisa membudidayakan tapi terbatas. Selebihnya hampir 75% itu adalah tangkapan laut. Dan sayangnya di Indonesia ini kan lobster yang dihasilkan ini kebanyakan lobster yang undersize, yang dulu Bu Susi ngelarang untuk ekspor. Dulu Bu Susi waktu kepemimpinan Bu Susi, dia menginginkan atau mengharuskan nelayan ini ekspor itu kan di atas 2 on. Sedangkan nelayan-nelayan ini itu mendapatkan lobster itu rata-rata itu hampir, kalau saya lihat kesehari-harian nelayan, hampir lebih dari 70% itu mendapatnya undersize, antara 10 gram bahkan lebih kecil lagi sampai 150 graman. Jarang banget kita dapatin lobster yang gede-gede itu. Nah, ini dilema Mas, dilema antara kebijakan Bu Susi dan kebijakan Pak Edi Prabowo gitu. Nah, ketika Bu Susi lobster ini yang undersize malah hampir nggak ada harganya. Sedangkan Pak Edi Prabowo dengan membukanya izin ekspor ini, jadi yang hulu ke hilir kena sebetulnya. Jadi pendapatan nelayan dari yang benur sampai yang 2A ekspor benur itu, nah
Ini yang jadi permasalahannya sekarang ini kan izin ekspor ini kan yang dimasukkan benurnya mas. Benur itu apa? Benur itu anak lobster, benih lobster yang masih transparan, masih kecil-kecil gitu, gitu. Jadi yang ditembakkan ke publik ini ataupun ditembakkan ke KPK sehingga jadi masalah ini kan di benurnya itu, yang dulu memang dilarang sama Bu Susi. Oh jadi gini di media kan kayak framingnya ketika dipimpin oleh Bu Susi, waktu itu kan dilarang ekspor. Iya. Terus ketika Pak Prabowo menjabat menggantikan Bu Susi di periode kedua ini, semua izin itu dibuka, gitu. Iya. Tapi sebenarnya dari sudut pandang nelayan, enak mana sih? Bu Susi atau Pak Prabowo? Enak nggak enak juga. Enak kalau diikuti kebijakan yang lain. Contoh gini, Bu Susi ini hanya memberi larangan, kamu nggak boleh jual lobster di bawah 2 on. Cuman nggak ada solusi nih, nggak ada solusi di mana kalau aku dapatnya di bawah 2 on, ya aku ngapain Bu? Oh karena sudah terlanjur. Sudah dapat, ya? Iya. Sedangkan nanti nggak boleh dong, harus dilepasin ke laut. Kenyataannya lobster yang dilepasin ke laut mungkin 60% ataupun lebih dari 70% itu mati kok. Mati itu. Karena dia sudah lemah ketika tertangkap di jaring nelayan. Satu, ketika itu sudah di luar habitatnya, sudah berapa lama di luar, dan persentase kematian itu sangat tinggi. Ketika dilepasin lagi, sama ada dia bisa survival dalam keadaan dia lemah itu, ataupun jadi pemangsa habitat lain seperti predator lain seperti ikan tenggiri, ikan barakuda dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kementerian ini itu bikin satu solusi, win-win solution lah. Jadi kalau nelayan ini bilang, saya hanya dapatnya itu size yang sekilo isi 40 Bu. Saya ini hanya dapatnya itu yang sekilo isi 30 gitu kan? Atau apa? Yuk, lobster ini gimanain? Harusnya ada solusi, bikin keramba, nanti KKP yang akan membiayai dan akan mencari solusinya. Jadi gitu. Dibesarkan di keramba. Betul. Jadi di saatnya Bu Susi, beliau cuma ngelarang tok. Ya. Ya karena bisnisnya beliau juga lobster ya. Ya. Politik Gitu. juga ya. Itulah berkaitannya kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi harusnya memang dibesarkan di keramba setelah besar sesuai dengan standar yang diinginkan, bisa dijual dengan nilai jual yang tinggi. Cuman tanda kutip lagi, bukan nggak ada keramba, ada keramba di lain-lain daerah, ada keramba-keramba yang membesarkan lobster, cuman harga jualnya rendah. Dan bahkan kalau kita ekspor, saya sering ngirim ke Jakarta untuk diekspor karena di sana ada perusahaan yang menerima ekspor lobster. Tertulis di situ tidak menerima lobster budidaya. Kenapa? Itulah birokrasi. Karena itulah campur tangan mafia. Kualitasnya beda ataukah? Kalau dalam dalam tulisannya di situ, lobster budidaya di Indonesia itu rentan kematian untuk diekspor keluar. Alasannya itu. Alasannya itu kok. Tapi mengapa benur diperbolehkan sekarang ini ekspor ke Vietnam dan mereka dibesarkan secara keramba? Jadi dibesarkan di Vietnam dengan menggunakan keramba? Iya. Ya sama aja dong. Sama aja sebetulnya. Dan sekarang kita nilai nasionalisme kita, kembali ke nasionalisme kita. Mereka ini bawa benur ke Vietnam. Di Vietnam itu masukkan ke keramba, digedein secara instan karena kemungkinan mereka mempunyai teknologi bisa membesarkan secara instan. Masalah timbul ketika yang bekerja di situ orang Indonesia, yang tenaga ahlinya orang Indonesia, bahkan sampai yang peneliti-peneliti di situ tuh orang Indonesia. So, what happened dengan Indonesia? Kesel ya dengarnya. Itu yang keselnya. Kalaupun cuman hanya peraturan dan ada solusinya nggak apa-apa mas. Cuman keselnya itu ketika kita ibaratnya miara ikan, kamu nggak boleh nih miara ikan yang sekilo isi 3. Kamu harus miara ikan ini yang sekilo isi 10. Karena yang ini nanti akan digedein di Cina atau di Vietnam.
Nanti kalau udah gede sekilo isi satu ataupun satu ekornya 2 kilo, balik lagi ke Indonesia dijual mahal. Gede nggak? Jadi pada saat Bu Susi mengeluarkan izin melarang keputusan itu ya, itu melarang ekspor lobster. Nggak ada solusi juga sebenarnya. Nggak ada solusi juga. Cuma melarang doang. Jadi ya memang beliau nggak korupsi gitu. Cuma ya kalau saya lihat sih mungkin ya, yang nggak tahu. Yang melindungi bisnisnya. Mungkin. Iya, karena beliau punya sushi air yang notabene lobster ini kan 24 jam nih di luar habitat. Ketika lobster ini diambil dari habitatnya, dari dalam air, dia akan bertahan 24 jam, bahkan kurang daripada itu, tergantung packaging ataupun tergantung ini ya, pelakuannya ya. Tapi karena Bu Susi itu dia punya pesawat, dia bisa menjangkau ke pelosok-pelosok yang ada sumber lobster seperti Irian, seperti Papua, di Raja Ampat ataupun di mana-mana negara bagian-bagian Indonesia yang ada titik-titik lobster yang gede-gede dan nilai ekspor. Sushi Air ada di situ dan langsung terbangkan lobster ini ke bandara terdekat seperti Ngurah Rai ataupun Juanda ataupun bahkan Soekarno-Hatta, langsung terbang langsung ke Eropa kemana-mana. Dalam 24 jam harus sampai ke negara tujuan. Itu keunggulan Bu Susi. Karena punya pesawat. Yes, karena punya pesawat. Jadi motifnya punya maskapai ya sebenarnya untuk melancarkan distribusi. Distribusi ya. Iya. Maksud itu. Semakin kesini penyawatnya banyak mungkin banyak nganggur jadi melayani penumpang juga. Iya, seperti itu. Di samping juga sekali dayung 2-3 bulan terlampaui lah. Seperti itu. Jadi Indonesia Timur sebenarnya dikuasai sama perusahaannya Bu Susi. Iya, dikuasai Bu Susi. Selebihnya kecil-kecil lah. Kecil. Kalau diikutkan kan sekarang yang dieksplor ini kan dari Sumatera ke Jawa. Paling banter sampai ke Nusa Tenggara Barat ya, diekspor. Dan penghasil lobster terbesar itu di Samudra Hindia ataupun yang samudra yang masih perawan ekosistemnya. Kalau di Laut Jawa jarang-jarang kita dapat lobster. Ada lobster, cuman kualitasnya rendah. Itu yang sering didapati di Pulau Jawa. Laut Jawa itu lobster yang jenis Pakistan namanya, gitu. Sedangkan lobster yang grade A, rainbow lobster ataupun lobster warna ataupun lobster mutiara, lobster batik dan sebagainya, lobster pasir dan sebagainya didapati di Samudra Hindia. Sebetulnya sumber daya lobster kita melimpah. Ente kan ini ya, nelayan lobster. Ya. Ngepulnya kemana? Ngepulnya kemana? Store-nya gitu loh. Banyak sebetulnya. Banyak. Banyak. Perusahaan atau ada perusahaan? Biasanya perusahaan eksportir. Perusahaan eksportir. Ya. Nah, perusahaan eksportir inilah yang mencari izin ke KKP untuk ekspor keluar. Ya. Nah, inilah kaitannya kenapa masalah Edi Prabowo timbul. Melancarkan itu. Ya. Karena Pak Edi Prabowo nggak punya bisnis. Lain. Ya, betul. Seperti itu. Sebenarnya buah si malakama sih ya, tapi juga menjadi satu sasaran empuk bagi politikus ya. Kalau saya sih bilang kayak gitu. Kalau ngomongin politik sih nggak ada habisnya ya. Tapi yang pengen saya gali kan kekurangan dan kelebihan dari sisi nelayan lobster sendiri. Jadi yang saya lihat tadi, yang saya baca ya, kalau di R-nya Bu Susi mungkin bisa melindungi jadi karena apa tuh tadi melarang ya, tapi ya ternyata bermain di situ usahanya sektor itu. Cuma kalau yang Pak Edi Prabowo, kalau Edi Prabowo ini ada bagusnya, saya bilang nggak bagus ya, ada bagusnya apa juga. Bagusnya karena memang dia bisa menyerap aspirasi dari nelayan dari yang hanya dapat benur sampailah yang di bawah 2 on. Keserap semua. Kejual semua. Ya. Cuman masalah timbul di sini tuh beliau ini nggak memikirkan kelanjutannya next. Anak cucu kita ini bisa makan lobster nggak sih? Oke. Gitu. Kalau semua dari benur sampai ini tuh diekspor semua, itu pun juga kembali ada solusi nggak sih Pak? Kalau andainya benur ini tuh kita piara dan kita gedein dengan teknologi yang kita punya ataupun dengan orang-orang hebatnya Indonesia ini bisa menghasilkan lobster yang grade A, tapi
dengan rentang masa yang sedikit. Artinya dia kalau ngambil keramba bisa 6 bulan sampai setahun itu sudah gede-gede dan bisa nilai ekspornya mahal kan gitu. Ini juga nggak ada solusi, Mas. Makanya bagi si menteri ini sendiri tutup mata aja, yang penting aku keluarin ekspor monggo kan 12 ya. Gitu. Padahal saya ini menghasilkan kaleng lobster, terus jenengan tahu ya, itu kerjasama sama gudeg di Jogja ini ekspor sampai ke Hong Kong. Bahkan kemarin tahun 2018 itu kita ikutin di Indonesian Creative Product dari BUMN di Kuala Lumpur, di PWTC Kuala Lumpur. Nah, bidian mereka MEA, perdagangan begas Asia itu membidik pasar Indonesia sebetulnya. Kalau Indonesia itu hanya membidiknya pasar ekspor, sedangkan negara lain itu saat tenan itu bidiknya itu ke Indonesia semua, karena Indonesia populasinya 250 juta lebih ya sekarang ya, gitu. Loh, kenapa kita nggak bidiknya di Indonesia aja? Kenapa kita nggak bisa menghasilkan lobster, mendapat lobster dari laut dan menjual kembali ke Indonesia sehingga anak cucu kita bisa merasakan lobster, sehingga kita jangan bilang cuma jari ini ataupun katanya doang lobster enak, katanya lobster itu barang mewah. Toh itu dari Indonesia juga kok. Tapi kalau harga jual di Indonesia murah ya? Murah? Iya. Berarti kalau bisa melayani pasar murah di Indonesia, artinya lobster itu sebenarnya second grade? Iya. Gimana? Betul? Betul. Harga, bentar dulu. Harga lobster berapa sih sekarang? Untuk yang ekspor atau untuk yang... Ekspor ya. Untuk yang ekspor yang 2 up, ada beberapa jenis ya, karena tiap jenis beda-beda harganya, tapi aku pukul rata saja lah. Pukul rata saja. Untuk yang 2 on ke atas, harga jualnya sekarang ini berkisar 170.000 per kilo sampai 530 per kilo, tergantung 470. Jadi 470 yes. sampai 470 sampai 530 per kilo untuk ukuran 2 on ke atas. 2 on ke atas. Per ekor itu. Per ekor ya. Per ekor per kilo. Per kilo ya. Anggaplah 500 itu harga jualnya. Jual keluar atau? Iya, jual keluar. Lah, jual ke pengepul. Oh, pengepulnya. Iya. Jadi dari nelayan jual ke pengepul segitu. Iya. Dari pengepul ke pusat sana, ke Jakartanya. Terus dari nelayannya ke pengepulnya? Dari nelayan ke pengepul. Harganya sekitar 300 ataupun bahkan kurang daripada itu. Untuk yang jenis yang 2 on ke atas ya. Jadi sekilo isi 5 lah. Sekilo isi 5, sekilo isi 4 atau 5 ya? Ya, 4-5 gitulah. Sekitar itu. Nelayannya jual ke pengepul 300. 300. Pengepul jual ke karena pusat itu harga standar nasional, dia bilang kayak gitu kan, ada update-nya per minggu, ada update-nya gitu. Sekitar 470 sampai 530 lah kayak gitu lah. Terus minus gitu. Sementara perusahaannya Bu Susi yang di pusat. Iya. Di pengepul. Jadi pusat. Pusat itu. Jadi pengepulnya itu store ke perusahaannya Bu Susi tadi. Iya. Sekitar Bu Susi itu dia punya hulu ke hilir. Oke. Dari nelayan sampailah ke pusat. Dari titik nelayan dia ngambil lobster sampailah ke pengepul ke pusat. Nah, terus kalau dari hulu ke hilir dikuasai semua, ya kayak Mas Tiawan, beserta teman-teman yang lain, store-nya kemana? Saya ini ibaratnya ngambil sampahnya Bu Susi. Jadi mereka-mereka yang nggak memerlukan lobster itu ataupun lobster yang downgrade ataupun yang istilahnya yang nggak kepakai diekspor gitu kan, ya, yang kakinya patah satu gimana itu, kita terima dan kita jual ke lokal ke resto-resto, ke hotel dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita main underground saja lah, seperti itu. Jadi pengepul jual ke pusat di itu 500 ya, 470 sampai 530 itu tadi ya. Iya. Tahu nggak harganya jual ke luar negeri? Kalau waktu tahun 2010 lah saya ke Hong Kong sama istri saya. Saya lihat lobster mutiara yang segede sekiloan itu. Satu ekor sekilo, ataupun yang kecil setengah kiloan gitu. Mereka jual itu sekitar $1.500 Hong Kong. $1.500 Hong Kong itu berapa ya? 2 jutaan per ekor. 2 juta per ekor. Padahal mereka kirim sana 300.
300 ya ribu dan nelayan ya, dari nelayan ya gitu. Luar biasa. Itu tahun berapa itu? 2010. Sekarang 2020. 20. Mas Bro. Wah, sudah tahu tahu sendiri lah. Sementara nelayan dan sekarang aja yang sangat menggiurkan, kenapa? Lobster yang sekecil ini, yang benar sekecil ini, harganya itu 30.000 sampai 100.000 tergantung jenisnya. Per ekor. Dari nelayan atau dari nelayan ke pengepul. Berapa tadi? 30.000. 30.000 ke 100.000 tergantung jenis. Oke. Ya. Kalau yang paling mahal mutiara ya. Mutiara itu hampir 100-an lah. Gitu. Lebih mahal benurnya daripada lobster yang aku jual di lapakku. Sebentar jual di lapak 5.000-an gitu ya. 5.000-an. Udah sate lobster ya. Tapi kalau kategorinya itu kan second grade. Ya. Yang kalau benar belum kelihatan dong second grade-nya. Sementara yang sampai jualan. Iya betul lah. Second hand ya bilang sampah lah. Ya. Gitu. Statusnya aja sampah. Ya statusnya aja. Padahal kan secara produknya kualitasnya masih oke lah. Masih oke. Cuma paling kumpulnya lepas satu gitu ya. Betul. Nah, betul. Dikategorikan second grade. Ya. Second grade ya. Bahkan ironinya gini mas. Itu gini. Waktu dulu kita bermain di area lobster ini kan di tahun 2014. Lobster yang di bawah 2 on ini ataupun di bawah 50 gram itu tuh gak ada harganya sama sekali, dibuang. Bahkan dulu setelah saya mancing, kalau saya mancing itu saya ngambil lobster yang kecil-kecil itu untuk umpan. Kenapa saya bilang tadi kematian tinggi sekali kalau dilepas ke laut? Karena saya suka mancing umpannya lobster yang kecil-kecil. Lobster buat umpan mancing ya? Iya, lobster untuk mancing. Luar biasa. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena lobster itu umpan mancing, begitu masuk nggak sampai dasar langsung ngap ikan, langsung dimakan ikan. Artinya kalau KKP ada video, ataupun di TV itu di syuting melepas ikan di laut gitu kan, kembali ke habitat yang hidup itu tuh mungkin nggak ada mas, semua mati itu. Cuma buat pencitraan aja. Cuma pencitraan itu. Itu bilang aja bukan lepasin lobster, itu namanya ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan. Iya. Tapi di media blow up-nya ya. Blow up-nya ya melestarikan alam, ya menebar benih ya gitu kan ya. Asem. Dulu dia mancing ikan, umpannya lobster. Sekarang 2020. Ya. Mancing izin kepada pemerintah pakai lobster. Yes. Bener ya? Bener. Jadi dulunya buat umpan ikan, sekarang buat umpan manusia ya? Iya. Itu sesuatu barang mewah yang sangat menggiurkan dan bisa dijadiin buah si malakama, baik bagi si pelaku bisnisnya atau si pemberi izin. Gitu ya. Seperti itu. Tapi harapannya sebagai nelayan, ini kan mumpung ada masih kosong nih ya menteri KKP-nya, pengennya seperti apa sih menteri yang akan datang lah? Pengennya sih gini sebenarnya, ini bukan hanya lobster ya, kalau saya bilang ini bukan hanya lobster, ini keseluruhan ekspor, keseluruhan perikanan, produk perikanan ya. Ada baiknya kalau memberi izin itu harus ada solusi. Atau yang keduanya, permudah aja lah akses untuk nelayan itu biar istilahnya ada nilai tambah di kehidupannya. Sekarang nelayan ini kasihan loh. Sekarang gara-gara Bu Susi stop ganti ini, ketika udah seneng nih, hasilku bisa bawa nih untuk dijual kan gitu. Banyak kecil-kecil bisa dijual. Sekarang begitu menterinya itu kecekel, gantung sekarang mereka. Gantung dalam artian nganggur lagi. Saya 16 nelayan saya itu sekarang jadi kuli bangunan semua itu gara-gara ini, gitu. Dia nggak bisa melaut, dia nggak bisa. Ya mereka nelayan lobster ini kan hanya nelayan pinggiran sebetulnya, bukan nelayan tengah-tengah sana. Dia hanya di track dam, di ceker ayam, di pinggir-pinggiran Nusa Kambangan sekitar situ kan, gitu. Dan mereka bergantung harap dengan lobster yang mereka dapat, dan mereka yang sayang sekali mereka dapatnya itu lobster yang kecil-kecil, bukan lobster gede-gede.
Jadi ketika peraturan yang ngot-ngotan, saya bilang ngot-ngotan ini apa sih ya? Apa tuh ngot-ngotan? Ngot-ngotan itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu loh. Gitu. Sebentar kamu bilang dibolehkan, sebentar kamu bilang nggak dibolehkan, mencela-mencela lah. Ya, peraturan yang mencela-mencela ini membuat sengsara orang, bahkan ditambah lagi corona. Nah gini. Jadi ya diharapkan ya menteri-menteri yang nanti nggak peduli itu menteri KKP lah, nggak peduli menteri apa itu memberikan statement ataupun memberi perundangan itu jelas macam-macam lah gitu. Jadi panggil semua orang-orang pintar yang di luar sana ya di Vietnam sana itu yang tahu caranya budidaya lobster ataupun cara membudayakan unagi atau sidat yang cepat itu balik ke Indonesia dan dibikin di sini, dan Indonesia bisa mengeluarkan produk-produk unggulan dan mulai nilai tambah yang lumayan besar, dan tidak lupa juga bisa dikonsumsi oleh rakyat kita sendiri. Kita sedih banget yang katanya orang Indonesia, orang negara Indonesia ini kan itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah, kaya raya kan gitu, dan teramat sedikit orang yang bisa menikmatinya. Lobster aja pun jarang orang menikmatinya. Kalau aku nggak jual lobster tuh 5 ribuan itu orang nggak akan beli, orang nggak akan makan lobster, orang aja nggak percaya aku jual 5 ribuan lobster gitu. Padahal itu wujud ekspresi kekesalan ya. Betul, aku wujud kekesalan dan wujud protesku sebetulnya sama pemerintah. Itu tak jual lobster tuh 5.000, bahkan di lapakku itu kamu bisa membeli lobster berapa? 35.000 aja yang gede. Yang seharusnya itu harganya itu 200.000. Tapi itu nggak rugi waktu itu dijual segitu? Enggak rugi. Karena produk limpahan ya. Pada dasarnya kita bisa mendapatkan lobster itu secara murah. Satu nih. Kalau dikelola betul ya. Kalau dimainkan sedemikian rupa, jadi orang Indonesia kan suka yang mempremiumkan segala sesuatu. Wih, kopi ini mahal loh, ini harganya ratusan ribu, padahal ini harganya tuh 3.000 doang. Kan gitu. Iya. Kalau ini mahal beneran loh, ini khusus. Ini mahal beneran, khusus buat tamu soalnya. Ya, sangat sedap ini. Ya itulah yang sayang sekali lah di Indonesia itu kayak gitu. Saya nggak ngomongin tentang Menteri KKP ya. Hampir ke semua sektor. Kalau saya bilang gitu. Saya nambah udang dulu juga kayak gitu. Saya jualan lobster pertama kali ya kayak gitu. Bahkan kalau dengan delima nelayannya sedih mas, kayak gitu juga. Dulu udang itu udah sama. Tadi di Indonesia itu hampir orang yang namanya produk-produk peternakan ataupun perikanan itu tuh mafianya tuh kuat. Gitu. Banget kan? Iya. Dari pakan, dari hasil panen dan sebagainya itu dikuasai mereka. Bahkan dulu aku kompas jalan. Ketika hasil panenanku itu hanya dijual per kilonya itu 15.000. Udang Faname hasil dari Kutoarjo 2,5 kental aku keluarkan satu kotak itu hanya dibeli itu 15.000, katanya itu reject. Tak ambil semua, tak jual di pasar Patangpuluhan sini Jogja ini dengan harga 50.000 laris manis. Tapi masalah timbul, aku balik lagi ke sana digebukin massa. Kenapa? Karena aku mematikan sumber dayanya mereka, karena mereka beranggapan bahwasanya ini tuh harus dijual ke pengepul. Kalau nggak ke pengepul kamu nggak bisa jual kemana-mana, harus ke situ juga. Mending kalau kamu jual ke situ, mending tempat ini baik lah, padahal harusnya nggak kayak gitu toh. Bahkan kita kan kalah sama negara tetangga. Contoh Malaysia itu dia punya slogan, pertanian adalah perniagaan. Aku ingat betul itu. Pertanian adalah perniagaan. Dari laut kamu bisa jual langsung ke pasar tanpa tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, dan tangan keberapa. Dari sawah kamu bisa jual langsung ke pasar tanpa melalui apa yang namanya koperasi ataupun tengkulak dan sebagainya. Harga sudah distandarkan, harga sudah dipublikasikan tiap hari. Saya mah jadi inget zaman-zaman Soeharto dulu kan ada tiap jam 9 malam harga cabai sekian, harga ini sekian, kalau masih inget tahun 80-an, 90-an kayak gitu. Nah, itu masih diterapkan di sana. Jadi harga standar.
Kalau sekarang kalau lihat ke pasar harga bercelaru mas. Harga itu tumpang tindih gak karu-karuan. Karena nggak ada standarisasi harga dan nggak ada standarisasi perdagangan yang di sini. Akhirnya timbullah apa yang namakan tengkulak, apa yang namakan apa penadah dan sebagainya. Mengerikan. Ya logikanya aja kalau Indonesia kan 17.000 pulau. Iya. 70% air di Indonesia ya. Ya seharusnya sudah sewajarnya kalau Indonesia menguasai seafood dunia. Iya, betul. Cuma ya karena orang dalamnya seperti itu, pemangku kebijakannya seperti itu. Betul. Ya gimana ya? Iya. Contoh gini. Ada sumber daya alam di sekitar Pulau Nusa Kambangan. Ini karena saya orang sana ya. Di sekitar Nusa Kambangan itu ada beberapa spot di sana itu yang menghasilkan apa yang dinamakan harta karun, kalau saya bilang gitu. Kenapa harta karun? Di sana ada yang namanya abalon. Apa itu? Abalon itu jenis kerang siput laut. Kalau di luar sana, di Cina sana harganya mahal mas, jutaan itu harganya. Oh ya? Nah sedangkan sini kita nggak tahu ya, abalon itu apa ya. Bahkan nggak tahu sama sekali. Iya, orang selalu nyebutnya itu kerang mata tujuh. Kerang mata tujuh. Dan itu sampai dolanan bocah-bocah dulu, go badem-bademan. Pada itu harganya jutaan untuk dijual. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum terekspor. Itu belum banyak orang tahu atau gimana di sini? Banyak orang tahu dan kemungkinan banyak tangan-tangan yang tidak memperbolehkan untuk jual belikan. Aku nggak tahu. Itu. Satu lagi apa yang namakan ya? Siput lembu. Siput mata lembu. Tahu pongpongan? Nah rumahnya pongpongan itulah rumahnya siput mata lembu. Yang agak bulat, agak gede jepok itu harga gede-gede segini. Itu di Jepang harganya mahal banget. Di sini untuk rumah pongpongan bukan? Sedih ya? Itu di Jepang itu buat apa itu? Makanan mewah itu. Oh ya? Iya. Gila, coy. Banyak banget potensi kelautan ternyata. Banyak banget potensi kelautan, hanya sekian persen aja yang dieksplor dan sayang sekali birokrasi nggak mendukung kita. Banyak banget potensi-potensi yang dibiarkan begitu saja, yang aku nggak tahu sengaja atau nggak sengaja. Memang ada faktor pembiaran dan faktor memiskinkan kalau saya bilang sih. Gitu. Dan membodohkan lain. Dan membodohkan lain ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan menteri berikutnya amanah ya. Amin. Harapannya kayak gitu. Ya terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dapat banyak masukan kita belajar dari nelayan yang di lapangan ya. Mudah-mudahan juga menteri berikutnya lebih baik. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.